Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ruang lingkup biologi bagian kedua. Selamat belajar dan jangan lupa klik subscribe. Adapun subtopik yang akan kita bahas kali ini itu mengenai berbagai jenis cabang ilmu biologi dan juga beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ilmiah. Biologi sendiri itu memiliki banyak sekali cabang ilmu karena objek kajiannya sangat luas. Di antaranya itu adalah cabang ilmu anatomi, fisiologi, botani, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara untuk memecahkan atau menjawab suatu masalah menurut cara tertentu dengan urutan langkah-langkah yang tertentu pula. Ada 5 tahapan dalam metode ilmiah, yaitu M, O, H, E, K. Mohek. Jadi gampang ya, tinggal ngafalin mohek saja. Nah, apa itu mohek? Mohek adalah singkatan untuk 5 tahap metode ilmiah, di mana M yang pertama adalah merumuskan masalah. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mengetahui dulu apa masalah yang akan kita teliti. Untuk itu, sangat diperlukan tahapan untuk merumuskan masalah. Tahap yang kedua adalah O, observasi atau pengamatan, di mana tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi berupa fakta dan data-data dari suatu objek penelitian. Tahap ketiga, H, untuk hipotesis atau disebut juga dugaan sementara, yang masih diragukan kebenarannya. Untuk itu harus diuji apakah dugaan sementaranya benar ataukah salah. Untuk mengujinya itu dilakukan dengan tahapan yang keempat, yaitu E atau eksperimen atau disebut juga dengan percobaan yang dilakukan di dalam laboratorium. Bisa juga dilakukan di lapangan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu K, kesimpulan yang diambil setelah melakukan eksperimen atau percobaan. Dari kesimpulan ini diketahui hipotesisnya benar ataukah salah. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis data dalam penelitian. Ada 2 jenis data dalam penelitian. Yang pertama yaitu adalah data kualitatif atau data yang tidak dapat diukur, sehingga hanya bisa dideskripsikan. Contohnya seperti warna, bau, dan juga rasa dari suatu objek. Data yang kedua yaitu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan alat ukur, seperti panjang, berat, lebar dari suatu objek. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian itu merupakan faktor yang berperan dalam suatu penelitian dan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu variabel kontrol. Adalah variabel yang sengaja dibuat sama untuk semua perlakuan. Contohnya di sini adalah jenis tanaman. Variabel yang kedua adalah variabel bebas atau independen. Adalah perlakuan yang sengaja dibuat berbeda-beda dan dapat mempengaruhi variabel terikat. Contohnya di sini, jika kita melakukan penelitian dengan menggunakan jenis pupuk yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah variabel terikat atau dependen. Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan biasanya variabel terikat ini menjadi tujuan dari suatu penelitian, misalnya pertumbuhan tanaman. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.